Berbagi kebaikan di bulan Ramadan yuk dengan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih ya. Yuk Bunda, cari apa yuk? Neng, boleh Neng? Cari apa Neng? Hah? Cari abang? Neng lagi puasa nih, jangan genit-genitan nih. Ini beli baju-baju ini aja bagus-bagus buat ayangnya. Yuk Bunda, boleh lah ini bajunya Bunda. Buat suami sama anaknya cakep-cakep Bunda. Iya ini bagus-bagus. Ini tuh dari M231 Bunda. Brand lokal yang udah berjalan lebih dari 20 tahun. Yang pastinya berkualitas tinggi bahannya. Nih saya aja udah pakai nih, siap-siap buat sholat Id nanti lebaran. Ya, cakep kan? Tuh. Bagus banget, bahannya juga adem banget nih, saya kaget loh Bunda. Nyaman banget habisnya. Mana modelnya juga macam-macam banget lagi. Nih, ada yang kayak begini nih. Pas banget Bunda buat lebaran udah. Langsung lihat aja ya, atau Shopee-nya tuh di M231. Sama Instagramnya karena banyak banget gitu pilihannya. Mulai dari baju koko yang lengan panjang begini nih, lengan pendek juga ada. Semuanya bagus-bagus. Dan yang penting tuh, bahannya adem nih Bunda nih, cobain nih. Jadi nggak gombyos gitu kita. Kalau misalkan seharian idor gitu keliling kan silaturahmi ke keluarga, seenak itu bahannya Bunda. Atau mungkin nih buat masnya nih, mau mas? Ada nih yang lebih casual lagi nih, yang ini nih. Ini tuh koleksi M231 X Boy William. Jadi looknya nanti bisa tetap hype waktu halal bihalal. Vibes-nya bisa langsung, what's up bro? Gitu. Jaksel banget udah kayak Boy William. Dan lagi-lagi nih, saya liatin ya. Bahannya tuh juara banget mas. Lembut banget, enak. Coba. Ketiduran kita nih sampai gitu. Saking ademnya, lembut banget. By the way, tapi ini juga ada setannya, Mas. Bukan setan ya, maksudnya satu set begitu sama celananya nih. Tuh, cakep ya. Nanti liatin aja di gambarnya waktu saya pakai di Instagram. Follow lu makanya. Tapi bentar-bentar nih. Saya bacain komen dulu ya nih. Ada apa nih pada nih? Kak, kalau baju partai buat demo ada nggak? Partai buat demo? Kenapa kalian malah nanyain baju partai buat demo? Ini kita mau lebaran bukan pemilu ya sayang ya? Benar-benar netizen terkutuk ini komen nih. Tante Lala kali love you Tante Lala. Pokoknya kalian langsung aja cek di Shopee-nya ya. Karena koleksinya sebanyak itu. Dan oke-oke semua. Apalagi di bulan Ramadan nih. Ada diskon up to 80%. Plus potongan 10.000 dengan pakai kode voucher ini. Jadi langsung diserbu aja ya. Buat beli baju baru. Alhamdulillah. Gengs, kita kan pernah bahas ya tuh di tema apa waktu itu gue lupa. Kalau pokoknya keberagaman dari suku-suku di Indonesia itu banyak banget. Oh iya, waktu itu kita bahas suku buntut yang tulisannya bontoet tuh sama orang Kalang. Udah pada nonton belum? Nah, kalian bisa nggak sebutin satu-satu tuh nama suku-suku yang ada di negara plus 62 ini? Dijamin clear ya. Karena segitu banyaknya, gengs. Makanya kan kita mengandut yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Sama nih kayak koleksi baju-baju dari M231 yang banyak banget. Berasa kayak di Tanah Abang kita begini. Masa kayak mulus ya? Nah, tapi kalau berdasarkan dari catatan Badan Pusat Statistik, di tahun 2010 aja tuh, tercatat ada sekitar 1.340 suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Itu yang kecatat loh ya. Belum termasuk ini suku-suku yang ada di pedalaman yang bisa aja luput. Belum kecatat tuh saking terisolasinya mereka dari dunia luar. Ya macam orang buntut yang waktu itu kan begitu. Jadi rumor-rumor dan misteri, gengs. Makanya di video kali ini, kita bahas yuk suku-suku misterius lainnya yang lebih mind-blowing lagi. Sampai banyak yang jatuhnya ini goib. Maksudnya mulai dari yang kelihatan pakai mata nih, sampai mungkin dilihatnya harus pakai mata batin. Tapi kita bahas dulu ya, suku-suku yang paling misterius yang memang pernah ditemukan di wilayah Indonesia. Yang pertama adalah suku Mante, yang katanya mereka ini menghuni wilayah hutan di Aceh. Belum lama ini di sekitar tahun 2017, ada sebuah video yang cukup menggegerkan, gengs. Dimana di dalam video itu, terlihat ada sekelompok pemotor yang lagi menyusuri hutan di pedalaman Aceh. Tiba-tiba salah seorang dari mereka tuh jatuh karena kaget ngelihat kemunculan sesosok manusia kerdil lagi lari sambil nenteng kayu. Nah, waktu mereka mencoba mengejar sosok itu, manusia kerdil tadi tuh langsung lari dan hilang masuk ke semak-semak, gengs. Warga sekitar pun langsung ngasih tahu kalau sosok itu pas dilihat-lihat mirip nih sama ciri-ciri yang namanya suku Mante, yang diduga sudah punah karena bercampur sama suku pendatang lain. Nah, menurut sejarahnya, suku Mante ini termasuk dari bangsa Melayu kuno yang asalnya dari Champa, Kamboja. Lalu mereka tuh datang ke Aceh sejak 3.000 tahun sebelum Masehi, gengs. Udah lama banget ya. Tapi soal keberadaan mereka, itu ya jatuhnya masih misterius sih. Sama halnya dengan cerita orang buntut, dimana belum ada nih orang yang berhasil bener-bener nih bisa menangkap atau berbicara langsung gitu kayak curhat dong ya sama suku Mante. Apa mungkin suku Mante ini tuh tipe-tipe orang yang introvert banget kali ya, gengs? Suka ketakutan sendiri nih kalau ketemu orang, gemeter bawaannya. Ibarat kata kalau kita lagi di rumah, tau-tau denger suara orang ketuk pintu nih. Ada saudara datang. Bukannya kita kan harusnya bukain pintu. Tapi ini langsung ngumpet ke kamar gitu pura-pura kagak ada orang. Nah lo, siapa yang suka gitu ayo? Curiga lu introvert? Apa punya utang lu sampai ngumpet segala lu?
Lanjut kita ke suku misterius yang kedua, yaitu suku Korowai yang menghuni wilayah Papua, gengs. Nah, mereka ini adalah salah satu suku asli yang memang tinggal di beberapa kabupaten di Papua bagian selatan. Berbeda dengan suku Mante tadi, yang pernah dilihat ke rekam video tapi jatuhnya masih misterius ya. Kalau suku Korowai ini, itu sudah benar-benar ditemukan keberadaannya pada tahun 1974 sama seorang misionaris asal Belanda, atau bisa dibilang kayak bapak pendeta gitulah. Kabarnya nih, waktu suku Korowai ini tuh belum benar-benar mengenal dunia luar, alias benar-benar masih terisolasi. Mereka itu masih mempraktekkan yang namanya kanibalisme. Makan daging orang, gengs. Loh, jadi serem ya? Pokoknya hidup mereka ini selalu berpindah-pindah atau nomaden namanya. Dan sehari-harinya makanan mereka dari hasil berburu hewan sama berburu suku lain. Takut banget loh. Dan yang paling unik dari budaya mereka, itu adalah mereka itu selalu membangun rumah yang tinggi-tinggi. Tapi bukan kayak rumah-rumah di Pondok Indah tuh, yang pilarnya tinggi-tinggi banget gitu, lebih tinggi daripada cita-cita lu. Melainkan maksudnya bangunnya beber di atas pohon tuh yang tinggi. Yang mana rumah-rumah di atas pohon mereka ini bisa sampai 5 hingga 70 meter tergantung pohonnya tuh setinggi apa. Kalau bangunnya misalkan di atas pohon toge yang pakai kapas tuh kayak praktek anak SD, ya paling tinggi 50 cm. Ya enggak dong, meleot ntar yang. Kayak kalau belum diingetin makan siang sama ayam gitu, meleot lemes. Tapi yang gue heran sih cuma satu nih. Itu kalau misalkan rumahnya di atas pohon yang katakanlah tingginya paling tinggi itu 70 meter. Terus kebelet pup tuh, gimana ceritanya? Langsung dikeluarkan kah dari ketinggian itu? Yang kalau ada orang di bawah ketemplokan itu, burung kok gede-gede banget. Enak kita ya ngomongin ya. Nggak usah dipikirin lah. Masalah hidup kita juga banyak mikirin begituan. Namun sebenarnya, geng, tujuan mereka bikin rumah di atas pohon kayak gitu biar bisa aman dari ancaman musuh ataupun hewan liar, kan itu di hutan. Banyak ada macan, ada harimau, ada beruang, serigala yang gitu-gitu. Tapi kan sebenarnya kalau di atas juga masih ada hewan liar ya. Kayak naga sama Raja Wali Indosiar tuh. Tapi budaya unik lainnya, selain rumah tadi ya, dari suku Korowai ini, itu adalah mereka masih pakainya busana tuh dari daun-daunan. Ya namanya juga pasti mereka ini belum tahu tuh, ada baju-baju cakep kayak dari M231 ini. Masuk lagi. Ya tapi pasti mereka ini pakai daun-daunannya juga beda gitu bentukannya sama Tinkerbell dan Mimi Perry. Beda cerita ya, Tinkerbell sama Mimi Perry juga beda jauh ya. Nah, selain itu juga, geng, mas kawin mereka ini juga unik nih kalau mereka misalkan mau melakukan pernikahan, yaitu berupa tali bono namanya, yang terdiri dari gigi anjing dan gigi babi. Disusun tuh sepanjang 1-2 meter, yang dijadiin kayak kalung, gengs. Mungkin bagi mereka ini mutiara, berlian, atau emas yang serenceng tuh kayak mama kondangan. Ih, lewat, kagak level. Karena bagi mereka, gigi anjing dan gigi babi itu adalah harta yang paling berharga, selain keluarga ya pastinya. Harta yang paling berharga adalah Lanjut lagi ya, kita ke suku misterius yang ketiga yang makin seru nih, yaitu suku Polahi di Gorontalo, Sulawesi Tenggara. Konon katanya, suku Polahi ini tuh adalah warga lokal yang kabur ke hutan di lereng Gunung Baliohuto di desa Tamalia Utara, di mana mereka kabur untuk ngumpat dari penjajahan Belanda zaman VOC dulu tuh abad ke-17. Fun fact aja nih ya, kota Polahi sendiri yang ada sekarang dalam bahasa Gorontalo itu artinya pelarian, gengs. Nah, waktu itu mereka buat kabur ke lokasi lereng Gunung Baliohuto tadi. Perjalanan yang mereka lakukan itu berat banget, gengs, karena butuh waktu berjam-jam lamanya dan medannya juga ekstrim, yang istilahnya kalau orang lain mau nyusul untuk menemukan mereka udah kayak nyerah duluan kali ya. Bisa jauh banget, kayak ke Bekasi noh. Lah kenapa jadi bawa-bawa Bekasi? Pokoknya seiring berjalannya waktu, mereka ini jadi benar-benar terasing, gengs, di dalam hutan dan gak mau ketemu sama siapapun lagi dan masyarakat luar. Soalnya mereka udah nganggap orang lain di luar suku mereka itu adalah penindas atau musuh. Pokoknya mereka lebih memilih untuk tetap di lingkungan kecil aja di suku mereka sendiri dan memperbanyak keturunan dengan cara incest alias nikah sedara. Nah, kalian udah pada nonton belum video yang kemarin tentang perkawinan sedara juga tuh keluarga? Mirip-mirip nih begini nih, tapi ini versi suku yang ada di Indonesia. Apa kabar dunia? Ya tapi semua ini karena mereka jadi memang seprimitif itu ya, terisolasi dari dunia luar. Nah, warga Gorontalo itu baik yang percaya kalau suku Polahi punya yang namanya kekuatan mistis ala-ala superpower gitu, gengs, dimana mereka bisa menghilang. Wow, magic. Tapi itu cuma rumor doang ya, atau mitos lah. Karena kemungkinan besar sih mereka bukannya bisa ngilang, tapi kayak suku yang pertama tuh, suku Mante tadi, yang emang kalau ketemu orang lain bawaannya langsung kabur, plong gitu. Jadi kesannya saset ngilang. Mohon maaf, ini agak-agak mirip teman kita yang kalau udah ditagih utang malah ngilang ya. Coba perhatiannya yang buat inisial M ya. Utangnya dibayar yuk, coba yuk, bisa yuk. Itikat baiknya. Berani nggak lu? Tag temen lu yang punya utang, komen di bawah tuh. Yo, what's up, gengs? Udah ganti baju nih, kita ke misteri selanjutnya.
lah, nggak cocok banget kita ya. So-soan begitu kayak Boy William yang ngomongnya bahasa Inggris kayak anak international school lah. Kita aja jajannya cakwe di depan SD. Gak usah ribet lah ya. Langsung aja kita next nih. Yang udah mulai mistis ceritanya nih suku-sukunya alias goib. Yaitu di sini ada suku Batik namanya. Dimana konon katanya mereka tinggal di sebuah gunung di Pulau Seram, Maluku, gengs. Nah, ada dua versi legenda nih dari suku ini, gengs. Karena ada yang bilang kalau suku Batik itu sebenarnya manusia biasa, hanya saja punya kekuatan mistis yang hebat banget. Jadi ala-ala kekuatan superpower tadi tuh yang bisa ngilang. Tapi kalau mereka kekuatannya bisa nyebrangin lautan dalam hitungan menit doang. Cuman bukan pakai speedboat ya, tapi berenang gitu kayak lumba-lumba cepet cut gitu. Curiga ini jangan-jangan sukunya Ayu Azari kali, Putri Duyung tuh. Tapi versi kedua tuh bilang kalau suku Batik ini bukan manusia, melainkan makhluk besar yang bentukannya mirip kelelawar, dimana tinggi mereka sekitar 1,5 meter dan punya sayap warnanya hitam. Batman, is that you? Cuman masalahnya warga Pulau Serem ini katanya takut banget loh sama suku ini, karena warga tuh percaya suku Batik ini selain suka makan hewan, juga sering nyulikin anak-anak gitu buat jadi sarapannya, yang kalau denger-denger kayak wewe gombel gitu. Tapi karena semisis ini nih ceritanya, suku Batik ibaratnya beredar macam rumor-rumor di masyarakat. Ya walaupun kedengarannya kagak masuk akal ya, katanya sih banyak warga di sana yang udah pernah ngeliat dan ketemu langsung sama suku Batik. Mungkin dari kalian ada yang mengetahui juga mengenai suku ini, waktu kecil pernah diculik kali sama suku Batik gitu, keluar maghrib-maghrib. Coy, amit-amit gitu, jangan ya. Tapi kalau iya boleh komen di bawah. Suku goib selanjutnya adalah suku Paloh yang nempatin pedalaman hutan di desa Paloh di wilayah perbatasan Kalimantan Barat sama Malaysia, gengs. Menurut warga sekitar yang katanya pernah ngeliat suku Paloh ini, mereka itu merupakan makhluk goib yang aktivitasnya sebenarnya mirip banget sama manusia pada umumnya. Jadi ya mereka sehari-harinya tuh berjualan, bersosialisasi, sampai nikah dan punya anak juga yang mungkin anaknya ada yang jadi beban keluarga. Tuh buat kalian yang jomblo-jomblo, boro-boro nikah punya anak, sampai sekarang masih jadi beban keluarga. Jadi manusia apa bukan nih kalian nih? Bukan! Bercanda ya. Tapi katanya, semua aktivitas dari kehidupannya suku Paloh ini, yang kayak tadi tuh bekerja, berjualan, dan lain-lain, itu cuma bisa dilihatnya waktu malam aja. Jadi mereka ini keluarnya pas hari udah gelap. Kayak cewek-cewek Blok M yang mangkal di pinggiran trotoar tuh begitu. Dan rumor keberadaan dari suku Paloh ini pernah heboh waktu adanya kejadian dari pesawat TNI AU yang hilang di tahun 70-an, geng. Kabarnya nih, waktu pesawat itu lagi lewat di atas wilayah desa Paloh, tiba-tiba pesawatnya hilang kontak. Dan sampai sekarang nggak bisa ditemukan. Jadi mistis banget. Maksudnya biasa kalau ada berita-berita kecelakaan pesawat, itu kan masih bisa lah ditemukan serpihannya, black box-nya, apanya lah. Cuma kali itu hilang, blush, nggak ada jejaknya. Berasa di ghosting. Nah katanya pas di Terawang nih, sama smart people alias orang pinter, mereka bilang kalau para awak pesawat itu sebenarnya masih hidup, tidak meninggal, tapi memang hilang perkara mereka kejebak di negeri suku Paloh dan nggak bisa keluar dari sana. Agak posesif juga berarti kalau dilihat-lihat nih suku Paloh ya. Nah, anak-anak orang kagak boleh pergi, tapi kita jadi ingat nih ala-ala kota Saranjana yang tahun jebot pernah kita bahas. Seru juga tuh ceritanya tuh. Kita juga masih tirus, masih kinyis-kinyis begitu ya. Dan sejak kejadian tadi pesawat hilang, katanya mulai banyak tuh wanita dan anak-anak yang hilang juga secara misterius di sekitar hutan di desa Paloh itu, geng. Jadi kayak makin menjadi nih. Sebagian dari mereka nggak pernah benar-benar ditemukan, tapi sebagiannya lagi ada yang akhirnya berhasil pulang ke rumah janda tetangga sebelah. Ya nggak dong, itu namanya selingkuh, Divan, nggak boleh ya. Nah dari situlah orang-orang yang berhasil balik ini menceritakan tentang kehidupan dan wujud dari suku Paloh. Tersebar langsung deh. Ya mungkin memang awalnya ini ceritanya itu berasal dari orang-orang yang pada hilang tadi. Terus mereka ceritanya nih ke tukang sayur. Ya udah langsung kemana-mana itu, nggak heran kita. Suku goib selanjutnya ada yang namanya suku Bunian atau orang Bunian nyebutnya, yang dipercaya sama banyak masyarakat dari Minangkabau, Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai orang Malaysia itu mempercayai adanya suku ini, gengs. Konon katanya orang Bunian ini adalah makhluk halus yang sering tinggal di tempat-tempat yang sepi ya, kayak rumah kosong, hutan, kuburan, atau mungkin di handphone kalian. Habis kan handphone kalian sepi kagak ada notif dari ayang. Wujud mereka itu digambarkan menyerupai wanita yang parasa cantik atau ganteng, dan ada ciri khas nih wangi-wangian kalau mereka tuh datang, yaitu wangi bau kentang yang baru dimasak. Bentar-bentar, kok jadi kayak cerita rumah kentang ya? Apakah jangan-jangan sebenarnya orang-orang Bunian ini adalah para penghuni rumah kentang? Mind blowing sekali, seru ya? Nah ada juga yang bilang, gengs, orang Bunian cuman bisa dilihat sama orang-orang tertentu saja, maksudnya kayak indigo. Atau memang kalau mereka itu mau sengaja nampakkan diri, yang biasanya misalkan ada manusia nih yang mereka sukai, supaya bisa digodain dan dijadiin pasangan mereka, baru deh dia celeng gitu nampakin diri. Dan nanti nih, kalau orang yang mereka taksir itu mau diajak sama orang Bunian ini, berarti ke dunianya ya,
terus menikah di sana. Mereka ini bisa punya anak goib, hasil pernikahan bersama manusia gitu, gengs. Jadi setengah-setengah. Ala-ala anak Indo bule yang pasti cakep-cakep mancung-mancung kan tuh. Nah, jangan-jangan kalau sama orang bunian begini, biasanya makhluk-makhluk halus itu kan putih gitu ya, rambutnya panjang, cakep. Jadi nggak usah capek-capek tuh kalian pakai produk all shop peninggi pemutih pelangsingnya ya kak, yang biasanya suka spam komen tuh. Namun kalau ceritanya begitu, udah diculik nih sama orang bunian terus dinikahin, katanya kalian akan hidup di dunianya itu selamanya, gengs, alias nggak bisa balik-balik lagi. Gimana? Berminatnya membangun rumah tangga dan hunian bersama orang bunian? So, itu beberapa suku-suku mistis yang misterius semua dan tersebar ceritanya dari wilayah di Indonesia, karena di Indonesia sendiri ada beribu-ribu macam suku. Kalau di daerah kalian ada nggak nih suku-suku yang lebih mind-blowing lagi, yang lebih misterius lagi gitu? Langsung aja cerita-cerita di kolom komentar di bawah ya. Sama jangan lupa cek Instagram dan Shopee-nya M231 yang pada mau beli baju lebarannya kakak, buat adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, bunda-bunda semuanya deh. Serius, tapi ini se-worth it, ini bahan ini adem banget. Dari tadi gue happy, sangat approve dari gue. Abis ini kayak gue mau order lagi, soalnya modelnya banyak yang gue taksir. Ya udah, thank you semuanya. Jangan lupa untuk subscribe di bawah buat yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak, bantu-bantu subscribe ya. Jangan nonton doang, lu pelit-pelit lu. Ntar kuburannya sempit. Canda ya. Pokoknya thank you semuanya. Boleh minta like juga. Jangan lupa follow Instagram gue @hirotadarivan. Sampai jumpa di kasus Missing selanjutnya. Assalamualaikum.